merupakan lalu lintas perdagangan. Hiduplah seorang raja yang bernama Raja Rajendra Pada I, yang dimana raja tersebut memimpin sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Indri. Raja tersebut terkenal dengan keadilan dan kebijaksanaan, sehingga kerajaan yang dia pimpin sangatlah tentram dan damai. Namun, muncullah 3 orang manusia raksasa yang sangat buas dan menyenangkan. Mereka juga berjiwa kanibal. Hal tersebut membuat hati raja menjadi gula-gulana. Raja pun menjadi resah karena ketiga manusia raksasa tersebut selalu mengganggu masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Kemudian dia pun memanggil Datu Sakti, yang dimana Datu ini dipercayai bisa meramal masa depan. Kemudian raja bertemu dengan Datu Sakti tersebut. Kemudian Datu tersebut berkata, "Ampun Paduka Raja, ada gerangan apa Paduka memanggil saya?" Kemudian raja pun menjawab, "Saya sedang merasa resah karena ada musibah yang mengganggu di wilayah kerajaan saya, yaitu dengan hadirnya 3 orang raksasa yang membuat resah masyarakat di lingkungan kerajaan saya." Kemudian Datuk menjawab, "Ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengusir 3 raksasa tersebut, yaitu dengan menghadirkan 6 orang pemuda, yang dimana pemuda tersebut berasal dari desa Bahal, yang dimana ayahnya bermarga Harahap dan merupakan orang pertama yang berada di desa tersebut sebelum Paduka Raja memimpin di kerajaan ini." Kemudian Paduka Raja menjawab, "Baiklah, besok kita akan pergi ke sana." Sampainya Raja dan Datu ke rumah ke-6 pemuda tersebut. Mereka disambut oleh seorang pemuda. Dia pun berkata, "Siapa kalian? Mengapa kalian datang ke desa kami?" Kemudian Datu pun menjawab, "Ini adalah raja kami, yang dimana raja kami ini termasuk memimpin desa kalian." Kemudian pemuda itu menjawab, "Maaf Paduka Raja, kami tidak mengenal raja yang sangat bijaksana ini." Kemudian pemuda tersebut berkata, "Apa yang bisa kami bantu Raja?" Kemudian raja tersebut pun menjawab, "Saya sedang merasa resah karena ada 3 orang raksasa yang sedang membuat resah masyarakat di lingkungan kerajaan saya. Dan saya bertanya kepada Datu, penasehat. Kemudian dia menyarankan agar saya bertemu dengan kalian." Dan pemuda itu pun menjawab, "Baiklah Paduka Raja, kami akan membantu Paduka Raja untuk membinasakan ketiga raksasa tersebut. Tetapi ada syaratnya Paduka Raja." Kemudian raja menjawab, "Apa syaratnya wahai pemuda?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Syaratnya yaitu raja harus membuat pesta besar-besaran dengan memotong kerbau, sapi, dan kambing 2 hari berturut-turut. Kemudian setelah kami berhasil membinasakan ketiga raksasa tersebut, Paduka Raja harus membangun 3 candi yang mengarah ke arah tenggara di desa Bahal tersebut." Kemudian raja pun menjawab, "Mengapa harus memotong kerbau, sapi, dan kambing?" Kemudian pemuda itu pun menjawab, "Jika raksasa tersebut memakan kerbau, sapi, dan kambing, maka kekuatannya akan berkurang. Karena apa? Karena mereka akan teralih dari daging manusia, yang dimana jika mereka memakan selain daging manusia, maka kekuatan mereka akan berkurang. Ketiga candi tersebut berguna untuk menyimpan roh-roh ketiga raksasa tersebut." "Oh baiklah, saya akan memenuhi permintaan kalian." Begitu kata sang raja. Kemudian diadakan pesta besar-besaran, dan benar saja raksasa tersebut datang dan memakan daging-dagingan tersebut. Kemudian kekuatan mereka berkurang, dan muncullah ke-6 pemuda tersebut membinasakan mereka. Kemudian rohnya dimasukkan ke dalam ketiga candi tersebut agar tidak berkencing lagi. Demikian cerita Candi Bahal.
Baiklah, saya akan menceritakan kisah asal-usul Liang Situmandi. Berawal saat Boru Natumandi di usianya yang sudah beranjak dewasa, memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai seorang petenun ulos. Di sebuah tempat khusus yang disediakan oleh orang tuanya, setiap hari si Boru Natumandi lebih sering menyendiri sambil bertenun. Kesendirian itu bukan karena keinginannya untuk menghindar dari gadis-gadis desa seusianya, namun karena memang kedua orang tuanya lah yang memilih karena terlalu sayang. Konon katanya Boru Natumandi ini adalah gadis yang paling cantik di Sidibindung Sarutung, sehingga ia dipingit oleh kedua orang tuanya. Garis keturunan si Boru Natumandi berada di dusun Banjar Nahor, desa Huta Barat. Menurut kepercayaan dikatakan bahwa dari 3 anak si Raja Nabarat, Huta Barat antara lain Sosunggulan, Hapol Tahan, dan Pohan. Si Boru Natumandi dikatakan berasal dari keturunan Huta Barat Pohan. Sementara itu, keturunan si Boru Natumandi berikut kisah Ni Boru Natumandi. Suatu hari di siang bolong, si Boru Natumandi sibuk bertenun di gubuk khususnya. Tiba-tiba seekor ular besar jadi-jadian menghampirinya. Konon ular tersebut dikatakan orang sakti bermarga Simangunsong yang datang dari Pulau Samosir. Saat itu berusaha menghampiri si Boru Natumandi. Ia justru melihat sosok ular tersebut adalah seorang pria yang gagah, perkasa, dan tampan. Saat itulah sang ular berusaha merayu dan mengajak si Boru Natumandi untuk mau menikah dengannya. Melihat ketampanan dan gagahnya sang ular jadi-jadian tersebut, si Boru Natumandi akhirnya menerima. Setelah pinangannya diterima, sang ular kemudian mengajak si Boru Natumandi untuk pergi menuju ke arah sungai Aik Situmandi, dan melewati tempat itu, mereka meninggalkan pesan kepada orang tua si Boru Natumandi dengan cara menabur sekam padi dari tempat bertenun hingga ke liang si Boru Natumandi sekarang. Pesan sekaligus tanda itu artinya agar bapak atau ibu dan semua keluarga mengetahui kalau dia telah pergi dan akan menikah dengan seseorang pria, di mana sekam padi tersebut bermakna sampai di mana sekam ini berakhir. Disitulah si Boru Natumandi berada. Sore harinya, saat kedua orang tua pulang dari peladangan, mereka mulai curiga melihat putri semantawayang mereka tidak ada di tempatnya bertenun dan juga tidak ada di rumah. Akhirnya, kedua orang tua memutuskan untuk memberitahukan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Melihat sekam padi yang bertaburan bak sebuah garis pertanda dan tak kunjung ditemukannya si Boru Natumandi hingga keesokan harinya, akhirnya taburan sekam di tepi sungai Aik Situmandi dan berujung di sebuah ilang atau gua yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari kampung halaman si Boru Natumandi. Diyakini kalau si Boru Natumandi menikah dengan seekor ular. Unsur intensi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, dan yang kelima amanat. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari 2 cerita rakyat. Yang pertama Jenderal Pertiwi. Tema dari cerita rakyat ini adalah anak pemuda yang diutus untuk memusnahkan 3 raksasa jahat. Yang kedua tokoh dan penokohan. Tokoh antagonis dalam cerita ini adalah ketiga raksasa, tokoh protagonis Raja Rajendra dan keenam pemuda, dan figuran adalah masyarakat. Yang ketiga alur. Ada beberapa fase dalam alur. Yang pertama fase perkenalan. Alkisah, di tepian Batang Panai terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Panai, yang mana kerajaan itu terkenal makmur, damai, dan tentram di bawah kepemimpinan Raja Rajendra. Yang kedua, fase penanjakan. Namun ketentraman kerajaan itu tidak berlangsung lama karena munculnya 3 raksasa, dan 3 raksasa tersebut juga memakan warga-warga di kerajaan tersebut. Yang ketiga, fase klimaks. Akhirnya raja memanggil datuk yang dipercayai dan datuk tersebut mengarahkan raja untuk mencari 6 pemuda tangguh yang tidak jauh dari kediamannya. Yang keempat, menuju klimaks. Setelah bertemu ke-6 pria tersebut, raja diberikan 2 persyaratan, yaitu melakukan pesta 2 hari 2 malam, memotong kerbau, kambing, dan ayam, karena hal tersebut merupakan kelemahan raksasa-raksasa jahat tersebut. Yang kedua,
raja disuruh untuk membuat 3 candi, yang mana candi itu harus berada di sebelah tenggara desa Bahal, agar saat raksasa lemah, maka raksasa tersebut akan ditarik ke dalam candi. Fase yang terakhir adalah fase penyelesaian. Setelah melakukan semua persyaratan yang diberikan 6 pemuda tersebut, maka raksasa yang memakan kerbau, kambing, dan ayam pun menjadi lemah dan ditarik oleh 3 candi yang sudah dibangun. Amanat yang terkandung dalam cerita Candi Bahal Portibi adalah kita sebagai manusia harus bersikap adil, bijaksana seperti raja, dan tidak bertindak semena-mena seperti raksasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari cerita Boru Natumandi atau Liang Natumandi. Tema dari cerita ini adalah seorang gadis cantik yang mencintai seekor ular. Tokoh dan penokohan. Tokoh protagonis yaitu si Boru Natumandi, tokoh antagonis yaitu siluman ular, dan tokoh figuran orang tua. Alur cerita. Yang pertama, fase perkenalan. Ada seorang gadis cantik bernama si Boru Natumandi. Gadis ini dipingit oleh orang tuanya di rumah sejak dia kecil karena gadis ini merupakan gadis yang sangat cantik di Selindung atau di Tarutung. Keseharian gadis ini adalah bertenun. Fase kedua, fase penanjakan. Suatu hari, Boru Natumandi sedang melakukan kegiatannya sehari-hari, yaitu bertenun. Saat sedang bertenun, Boru Natumandi didatangi seekor ular yang bernama Simangunsong. Fase klimaks. Di mata Boru Natumandi, sosok ular atau Simangunsong ini adalah sosok pria yang tampan, sehingga Boru Natumandi mau menerima lamaran dari Simangunsong. Setelah menerima lamaran dari Simangunsong, Boru Natumandi akhirnya dibawa pergi oleh Simangunsong. Yang keempat adalah menuju klimaks. Boru Natumandi dan Simangunsong membuat pertanda, yaitu sekam padi. Sekam padi tersebut ditaburkan hingga pada tempat Boru Natumandi biasanya mandi atau tempat liang pemandian Boru Natumandi tersebut. Fase penyelesaian. Setelah pulang dari ladang, orang tua Boru Natumandi mencari putrinya karena tidak kunjung bertemu. Setelah pencarian dilakukan tidak kunjung ketemu, akhirnya orang tuanya mengajak warga untuk mencari Boru Natumandi keesokan harinya. Saat mereka sadar ada sekam padi, maka mereka mengikuti sekam padi tersebut dan sampailah pada liang tersebut. Dan dari situlah Boru Natumandi tidak pernah lagi menampakkan dirinya, dan liang tersebut disebut sebagai Gua Natumandi atau Liang Natumandi. Alur yang terdapat dalam cerita ini adalah alur mundur karena menceritakan sebuah kisah di masa lampau. Latar waktu dalam cerita ini terdapat di Dusun Banjarnahor, Desa Huta Barat, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sudut pandang yang terdapat dalam cerita ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pencerita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hamdi Yusuf Batubara, nomor induk mahasiswa 1203311132. Cerita Candi Portibi dan Liang Natumandi merupakan cerita yang sama-sama berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Candi Bahal Portibi menceritakan bagaimana 6 pemuda sakti dalam memusnahkan 3 raksasa yang mengganggu kenyamanan desa mereka. Sedangkan cerita Liang Natumandi menceritakan kisah seorang boru sasada atau putri tunggal yang sangat cantik namun dipinang oleh ular. Dalam cerita rakyat Candi Bahal Portibi, tokoh utamanya adalah Raja Rajendra dan ke-6 pemuda, sedangkan tokoh utama dalam cerita rakyat Liang Natumandi adalah Boru Natumandi. Persamaan yang terdapat dalam kedua cerita rakyat ini adalah sama-sama menggunakan alur cerita mundur karena menceritakan kisah di masa lampau. Kesimpulannya, cerita rakyat adalah cerita yang sudah diwarisi secara lisan yang berasal dari masyarakat Indonesia. Cerita ini menjadi satu set dari sikap perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Tidak hanya menceritakan sebuah kisah yang terjadi di masa lampau,
Cerita rakyat juga memiliki unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, gaya, bahasa, dan sudut pandang.